Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kesekian kalinya dengan Mas Bro Tegal. Tentunya di sini saya dengan semangat akan memberikan info-info yang menarik dan berita-berita secara geopolitik global, secara ekonomi, dan tentunya koin PP yang menjadi favorit kita semua untuk kalian supaya tambah mantap, tambah yakin whole PP. Akan tetapi tetap saya ingatkan bahwa bermain kripto itu sangat berisiko tinggi. Banyak meme coin scam yang saya punya pun di eseng-eseng banyak yang sudah di list, tinggal nama doang, itu banyak terjadi. Jadi nggak sembarangan bisa kaya mendadak, bisa cuan mendadak, bisa kirim blendoware mendadak. Tergantung kita mensikapi dalam bermain kripto, titik jual, titik beli. Supaya tahu ya, banyak belajar di grup satu siklus itu harus jelas, harus sampai lulus, biar tahu historinya kripto, rekan jejaknya, depnya siapa, projectnya apa, holdernya meningkat terus enggak, bisa dibaca, dipelajari, maka bisa cuan, masuk di posisi harga sekian, jual harga sekian. Ya, masuk di grup, link ada di deskripsi. Bisa telepon japri saya, ngebel mau segala macam, datang langsung ke Tegal juga boleh. Jadi harus bermain kripto harus punya ilmu. Masih mending bermain kripto masih bisa dipelajari story-storynya, rekam jejaknya, koin yang pernah hancur kemudian bangkit lagi ada enggak. Itu kan banyak kejadian, Terra Luna, FTX, macam-macam, koin Breeze yang scam-scam itu ada Bob Doge, ada Sinja, macam-macam. Jadi hati-hati ya, harus riset sendiri. Ya, harus riset sendiri. Disclaimer on, jangan omongan saya ditelan mentah-mentah. Tidak boleh menyalahkan siapapun. Kalau sampai salah bermain kripto artinya menyalahkan diri sendiri, karena belajar itu hukumnya wajib didalami. Ini kripto masih bisa dipelajari, beda dengan togel sama slot. Betul-betul kita judi murni, gambling, dikendalikan sama bandar habis kalian. Kripto masih bisa dipelajari. Gampang saya kalau di grup-grup mahal hancur beli BTC, BNB, ETH, koin-koin yang berfundamental dan rekam jejaknya sudah bisa ditelusuri, dan setiap jatuh akan bangkit kembali. Storynya begitu, itu bisa untuk jadikan kita cuan di situ. Tapi memang jangkanya satu siklus lama. Lah kita ngomong sih gampang. Lah di grup saya grup receh kok, pagi makan sore nggak makan, uang pinjol, uang macam-macam. Kita mau ngomong DCE gundulian loh. DCE itu gampang. Kita punya koin PP umpamanya historinya udah 1 tahun lebih, ketika kebanting kemudian dengan modal yang besar, modal yang gede, masuk di harga bawah, dihantam, sekarang naik, sudah kembali modal. Itu ngomong orang yang punya uang. Ya memang money manajemennya harus begitu, harus gitu, nggak bisa enggak, harusnya pelajarannya begitu. Jangan all in ketika turun dalam begini ya. Kemarin di 0,005 hajar, sekarang 0,009, hampir 80% cuannya. Ya kita nunggu swing itu bisa sejam, bisa sebulan, bisa 3 bulan, macam-macam, tergantung di dalam celana. Ondal-ondal piye ya. Belajar gitu yang jos, jangan tanggung-tanggung, jangan sia-sia. Kalau PP ini kan koin displasi, yang mana peredaran suplai udah beredar semua, bos-bos besar GZ semua ada di situ. Kalau ini the next doge, sekarang harga sekian untuk mencapai harga ATH yang sakut-sakut di 04, 03, 02 akan kejemput. Paling-paling tinggal 2% lagi, nggak sampai 3%. Tahu nggak, setunggal setengah, 2,5 kali lipat udah sampai ATH. Sekarang harganya 1,5 ya. Lah kalau koin yang lain terserah Anda. Saya milik koin yang saya punya. Sekarang lagi naik tinggi umpamanya si koin MOOC ya. Kemarin ada yang tanya, ya di hold saja, barangkali nanti naik. Tapi kan kita mau mencari koin yang naiknya jutaan persen kalau bisa, biar cuan luber semua, biar kaya raya semua, bisa ke Mas Bro Tegal motong kebo 5. Lah kalau cuannya tipis ya, sekarang aja nggak ada yang dateng, ongkos pun nggak ada kali, harus ngongkosi. Ya gimana motong kebo, motong curut yang ada.
Ya makanya kita akan carikan orang-orang receh yang naik sampai ribuan persen, cuan gede, bisa ke Tegal kumpul motong kebo. Nanti uangnya scalpingan juga yang dipakai paling-paling hanya 40%, supaya psikis kita terjaga, fundamennya harus benar, harus punya money management, serta pondasi kita kesabaran. Kalau udah waktunya TP yang ambil di bawah kemarin, ini saja TP resisten. Kalau yang ingin cuan gede asal mau naik turunnya kuat, ya nanti nunggu plan satunya mungkin akhir tahun, bulan-bulan 11 biasanya kan, bulan-bulan Agustus itu bos-bos besar, paus-paus itu udah mulai tanam modal. Untuk akhir tahun dia akan bahas, akan bayar pajak tinggi di US kan, akan bonus akhir tahun, THR, jalan-jalan, kawin lagi, macam-macam, pokoknya tutup buku banyak dibutuhkan. Kalau dulu 4 tahun yang lalu itu saya lihat tuh antara akhir tahun pas Natal itu mereka pada motong. Sekarang lebih cepat lagi kawan, lebih cepat lagi di awal Desember dia udah main sikat. Kita November harus udah cabut. Ini plan 1 kalau mungkin nanti akan terjadi di akhir bulan ini sampai awal Juni ya. Ini skenario riset lagi. Nanti kalau awal Juni udah terbang ATA, sikat yang banyak 80% boleh. Kemudian kalau akhir Juni sama Juli kemudian dibanting lagi, itulah masuk nanti Agustus. Saya rasa paus-paus akan akumulasi kembali untuk akhir tahun. Plan kedua lebih dasar lagi, yang belum kenal PP makin masuk, yang sudah TP masuk lagi, yang modalnya kecil akan ditambahin lagi, nafsu serakah itu udah biasa ya. Jadi koin displasi punya, kalau kita mengacu daripada Shiba dan Inu kan, Shiba Inu dan Doge itu kan cuannya sampai jutaan persen. Kita 10 kali lipat aja udah kenyang dah ya, mendekati Rp1 sikat duluan, gak usah serakah. Akan tetapi kalau ini koin karena ada DZ, ada Robinhood, ada Binance, ada si Coinbase, mungkin kalau ini jadi konspirasi elit global kemudian dijadikan rajanya meme coin atau BTC-nya meme coin, bisa saja harganya gila-gilaan. Makanya harus pakai beberapa skenario. Ketika nanti cuan gede di RP1 ya sisain sedikit, barangkali nanti harganya 1 sen, Rp140 apa, bisa terjadi. Namanya kripto itu banyak hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Nah kalau investor saya rasa pilihnya kan koin PP. Yang kita akan nunggu megalodon bos-bos besar masuk di PP. Tadi hari ini 2 triliun diambil dari Binance. Nanti data-datanya juga ada, saya akan sampaikan. Mungkin saya akan membahas TA dulu kawan. Kita akan ke TA dulu sebentar. Yen ning tawa ngono lintang yo cahayu, Mas Bro ngenteni cuanmu. Kita pindah di ini dulu. Kok larinya ke sini? Yen ning tawa ngono lintang yo cahayu. Loh kok belum masuk? Oke, kita akan langsung melihat chart ya. Kita akan langsung melihat chart si PP ini. Kita lagi di dalam resisten Pimbo 0236 di area sini. Ini waktu TP nih. Ini kan pertama turun dari Pimbo 026 ini, di sini nggak mampu jebol di sini. Kemudian turun ke sini dan ini sudah arahnya udah ke atas. Ada 1, 2. Ini 1 ya, di sini 1, ini 2, 3. Ini belum mampu menjebol, kedua belum mampu menjebol, ini mudah-mudahan ketiga mampu menjebol. Nanti target berikutnya ada di Pimbo 3082 di sini nih, di atas ini, kolom atas lagi. Antaranya sudah kepotong 01 di 0,00014 di sini kalian TP. Barangkali nanti terinjak ke bawah, kemudian masuk lagi, kita akan pump, kita masuk lagi. Kemudian tuh kalau dilihat Fibonacci, jadi Fibonacci ini
timnya nggak sama ya dengan titik jual belinya. Kalau makin waktunya makin panjang, maka cuannya makin besar dan waktunya makin panjang. Jadi bisa dipakai 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, daily, weekly. Nggak sama ya. Kita akan lihat dengan awan Ichimoku. Sabar kawan. Oke, ini kalau di weekly-nya ini sudah mampu cross ya. Yang hijau ini akan sudah gunting ke merah ke arah atas. Ini resistennya sama ya di sini. Ini nanti akan ada resisten di area sini. Ini biasanya akan ketembus, akan masuk ke sana, pump ke sana. Nanti diperkirakan ya akan jebol ke sana ke atas. Karena selalu turun di hijau. Ini kan turun di hijau, naik tuh di merah kawan. Turun di hijau lagi, ini juga akan naik di merah. Kita lihat time frame yang lebih kecil. Oke, yang lebih kecil. Daily-nya di sini. Ini saya udah ngomong kemarin, waktu di sini tuh bottom 0,005 di sini. Ini sudah bottom. Dan waktu sebelum tanggal 21 saya umumkan jauh-jauh hari nanti akan terbang setelah tanggal 21 di awan Ichimoku di atas di sini. Ini waktu kalian TP. Karena ada perosotan TK, awan Ichimoku yang kecil ini belum sampai, akhirnya turun. Dan saya sudah janjikan nanti di tanggal 13 ada full moon. Yang ahli astronomi perbintangan di sini mulai tanggal 13 sudah muncul ekor awan hijau. Di sini akan terjadi bullish pump. Ya. Tapi sebelum tanggal di 13 ternyata sudah main start duluan. Karena ada info menurut saya dengan nilai lindung dengan BTC yang lagi rame karena dengan ketidakpastian ekonomi global, dengan si Powell nggak jadi pangkas suku bunga dan diperkirakan bulan Juni, maka udah mulai pada curi start sekarang. Dan pendiri Coinbase mengatakan bahwa titik terendah BTC setelah 230 hari akan terjadi all season, itu tepat di bulan Mei, di bulan ini. Apa mungkin akan ngaceng terus sampai akhir bulan? Ya alhamdulillah ya. Jadi ini baru di awan hijau ini akan muncul setelah tanggal 13. Ini jadi masih ya naik turun di sini, kemudian akan pump. Dan kita lihat di sini histori awan Ichimoku yang 99% akurat di sini. Kita lihat sebentar kawan. Ini dia turun ini di hijau. Di time daily-nya pun sama, naik di merah. Ya, naik di merah juga. Ini hijau masih ekor ya. Ini pun dibanting dulu di hijau ekor. Tahu-tahu pump ke atas. Dan ini udah selesai, order sell yang dari tahun-tahun lalu ini udah terjual semua. Kemarin harga jatuh ke bawah, kemudian ini sudah di atas awan, artinya sudah lebih dari 10 candle. Itu berarti udah secara buku di awan Ichimoku itu tandanya udah bullish. Dan itu masih di kondisi awan yang biru, baru di ini kalau turun di pucuk ya. Kalau turun di pucuk ini baru akan masuk di ekor. Ini baru akan masuk di ekor. Nih, ini baru di ekor. Jadi ini kemungkinan umpamanya di sini ada turun dah koleksi pas resisten Pimbo 3082, nanti kemudian akan terbang lagi. Kalau dilihat dari Alert Web juga begitu. 1 tuh naik, ini 1, 2 ini turun, 2 turun, 3 itu lebih kenceng lagi, ini 3. Itu macam-macam di sini saya bisa, nggak bisa ya, bikin anak aja bisa kok. Ngaco ya. Itu info-info yang saya berikan mengenai TA sederhana saja. Kalau ingin lebih detailnya japri saya, ngebel saya, masuk di grup, ada di deskripsi linknya ya. Kemudian ini Bitcoin ini kan kalau kita lihat berita di sini akan di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi Amerika Serikat, Bitcoin ini kembali menjadi sorotan sebagai aset yang aman untuk global potensi dengan kepercayaan investor terhadap pasar tradisional yang mulai goyah. Aset utama pasar kripto ini menunjukkan tanda-tanda ketahanan yang mengesankan untuk
lindung nilai kawan. Kalau kita melihat di sini ya macam-macam, pokoknya jos pokoknya akan terbang ya. Di perdagangan mendekati 94, pokoknya udah bla banyak. Kemarin saya yang dicipir ini orang edan kali, yang lain tahun 2024 itu udah akhir bull market. Ini hanya Mas Bro aja membahas akan bull-run ya. Ternyata ya bull run ondole anjlok ya. BTC aja udah mau ke 1,7 lagi, pan apa? BTC aja udah mau ke 1,7 lagi. Coba lihat di sini, dicek BTC-nya. Tuh lihat ya. BTC-nya aja udah 1,645, udah naik 3,25%. Sebentar lagi nendang ini. Sebentar lagi nendang. Ya, kita akan bahas PP lebih lanjut lagi. PP ku sayang, kalau Anda ingin cuan, jangan coba-coba CLPP begitu. PP koin yang paling ngejos, tidak mungkin tidak cuan gitu ya. Duh, ini kameranya mati nih. Kemudian kita akan lihat holdernya bro, naik terus, holdernya naik terus ya. Ini PP sudah koin displacing, nggak bisa diragukan lagi, tetap Gior ya. Ini ada berita yang jos lagi nih ya, yang mana PP ini wah nggak bisa diragukan ini. PP ku sayang. Mungkin nggak ini penurunan terakhir harga PP sebelum melonjak 5 kali lipat 120 miliar US dollar, analis menimbang. Wah, kalau kita lihat PP ini diperkirakan yang waktu pendeknya kan 220 miliar US dollar, kapitalisasi pasarnya, harganya bisa gila kawan. PP kembali menjadi perhatian para pedagang karena pengamat grafik dan sentimen sosial mengisyaratkan bahwa sesuatu yang besar mungkin sedang terjadi. Dua perincian grafik terpisah menunjukkan ide yang sama, harga PP dapat bersiap untuk mempergerakan besar lainnya. Saya tak cek kamera sebentar kawan. Kameranya kok, kameranya mati ini. Oke, nah, cek kamera kawan. Kameranya kok bisa mati ya bi. Kita lanjut di sini. Analis tersebut mengamati pergerakan kapitalisasi pasar token yang menunjukkan zona pembelian yang kuat dan peningkatan volume. Pada saat yang sama, analis pasar ini memicu perbincangan di Twitter. Salah satu analis menyatakan bahwa kapitalisasi pasar dapat melampaui level tertinggi sebelumnya, sementara analis lain berpendapat bahwa kapitalisasi pasar sebesar 20 miliar US dollar mungkin akan segera terjadi. Wah, bisa loncat-loncatan ini. Padahal kemarin si pendiri Coinbase, kalau pas nanti sudah waktunya all season, banyak koin yang akan terbang 20 sampai 50 kali lipat. Mudah-mudahan ada di PP ya. Melihat grafik PP mingguan di Uniswap, kapitalisasi pasar membulatkan basis setelah mengalami penurunan pada awal tahun 2025. Harga PP sebagian besar diperdagangkan secara sideways dalam rentang perdagangan yang ketat dari Mei hingga Desember tahun 2023, yang seolah sebagian besar orang dianggap sebagai fase akumulasi kawan. Jadi mereka pada akumulasi pada penurunan ini ya. Melihat grafik PP mingguan di Uniswap, kapitalisasi pasar membulatkan basis setelah mengalami penurunan pada awal tahun 2025. Harga PP sebagian besar diperdagangkan secara sideways dalam rentang perdagangan yang ketat dari Mei hingga Desember 2023, yang oleh sebagian besar orang dianggap sebagai fase akumulasi. Setelah itu PP bergerak cepat mendorong kapitalisasi pasar lebih dari 11 miliar US dollar sebelum turun kembali. Namun inilah kuncinya, meskipun turun, token tersebut tidak pernah menutup candle mingguan di bawah 2,2 miliar US dollar. Zona itu telah bertindak seperti level dasar yang kuat, dan sekarang dengan PP berada di sekitar 3,2 miliar US dollar, volume mulai meningkat lagi. Candle baru-baru ini juga menunjukkan aksi rentang yang semakin ketat, sinyal klasik bahwa harga sedang berputar sebelum bergerak. Oh, ini bro, ini di bawah ini candlenya ini.
waktunya membeli itu posisi harga lagi jatuh begini, biji jatuh, tahu-tahu kenceng seperti efek ketapel. Analis sebut dukungan kuat dan resistensi jelas untuk harga PP. Grafik kedua yang dibagikan dalam analis tersebut mencerminkan zona support yang sama antara 2,2 miliar US dollar dan 2,8 miliar US dollar. Grafik tersebut juga mengonfirmasi penutupan candle mingguan di atas di atas sumbu menuju support yang memperkuat aktivitas pembeli. Ada resisten di sekitar 4 miliar US dollar dengan titik sulit lainnya di dekat 5 miliar US dollar. Jika PP menembus level ini, harganya mungkin akan naik kembali ke zona 11,5 miliar US dollar, tempat harga mencapai puncaknya sebelumnya. Waduh, mantap saat ini. Wah, pokoknya jos lah. Mudah-mudahan PP akan segera kembali ke ATH baru, kawan. Wah, jos ini. Kita lihat tuh grafiknya tuh. Sentimen sosial menunjukkan momentum positif bagi PP menyatakan PP tak terhentikan dan tampaknya bersiap untuk pergerakan besar. Ia berpendapat saat ini adalah saatnya bagi orang-orang yang benar-benar percaya pada PP untuk bertahan, karena mereka akan memperoleh keuntungan paling banyak saat harga mulai naik lagi. Wow, paling gede. Gila. Dalam percakapan lain, menjawab seseorang yang bertanya tentang target harga, yang menganggap kapitalisasi pasar sebesar 20 miliar US dollar masuk akal. Ini hanya tebakan, tetapi menunjukkan bahwa para pedagang dan influencer semakin tertarik pada apakah koin meme ini mungkin mengalami kenaikan harga yang lebih besar lagi. Wah, capek saya kalau baca semua. Udah ya, cukup ya. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk kalian semua. Tetap yakin ya, tetap riset mandiri, nggak sembarangan. Di dalam kripto itu bisa cuan mendadak, bisa kirim mendadak. Tuh, suara saya udah habis. Dan tentunya sangat volatile dan berbahaya sekali, berisiko tinggi. Maka harus riset sendiri. Disclaimer on ya, jangan semua yang saya beritakan kalian makan mentah-mentah. Mungkin itu aja yang saya sampaikan pada malam ini. Tetap semangat, tetap yakin. PP kelihatannya harganya akan tambah menggila lagi, luar biasa. Makin jos, koin yang makin sip menurut saya, dengan ATH-nya terendah. Tinggal 2 kali lipat saja sudah mencapai ATH. Saya rasa kita akan mencari yang cuan paling besar, yang sampai 50 kali lipat. Mudah-mudahan terjadi pada PP, kawan-kawan ya. Mungkin itu yang saya sampaikan di malam hari ini. Tetap semangat, tetap yakin. Bila ada kata-kata salah ataupun yang kurang tepat untuk kalian, Mas Bro mohon maaf, karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, tentunya nggak sempurna. Yang sempurna hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Wong Desa Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.